reaksi penangkapan elektron. Penangkapan elektron. Oke. Nah, kemudian oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Oke, karena kita berhubungan dengan elektrokimia, elektron kan listrik, kimia adalah bahan kimia. Jadi, ada yang berhubungan dengan listrik adalah elektron. Makanya di sini aku menuliskan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, contohnya seperti apa? Oke, reduksi. Contohnya adalah, jadi kali ini penangkapan ya. Berarti aku bisa punya CU 2 plus itu kamu plus di 2M. Jadi oke. Nah, di sini penangkapan yang namanya penangkap berarti reaksi itu berada di sebelah kiri. Oke. Nah, CU2 plus ini fasenya adalah gaseous. CU fasenya adalah C2 plus 2M jadi. Nah, kemudian ada juga Ag plus Mn itu jadi Ag. Ini bentuk solid, ini bentuk A. Nah, apapun yang dinamakan penangkapan berarti reaksi itu berada di sebelah kaki. Kalau di sini kiri ya. Oke. Kemudian yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi berarti reaksi kita balik. Berarti Cu jadi Cu2 plus 2 ini. Karena pelepasan berarti reaksi itu berada di sebelah kanan. Oke. Berarti di solid ini aku. Ini juga Ag. Nah, solid itu jadi Ag plus G. Jadi di setiap elektrokimia itu kita pasti berhubungan dengan yang namanya elektron. Ini. Oke. Kenapa ini kok ini 2E? Karena kita mengacu ke muatan yang dimiliki oleh ion tersebut. Kalau CO2 plus berarti kita harus menguranginya dengan 2M dan jadi CO2. Kalau Ag plus ini direaksikan dengan 1 elektron menjadi 1. Oke. Nah, kemudian kita mengenai yang namanya sel volta. Nah, sel volta ini berarti energi listrik diubah menjadi energi kimia. Listrik diubah menjadi energi Nah, di sini sel volta ya, berarti aku punya 2 wadah. Oke. Di sini aku isi dengan larutan ZnSO4. Sementara ini adalah larutan CuSO. Kemudian di sini aku juga punya yang namanya batangnya ya. Nah, ini adalah batang Cu. Batang Cu adalah batang tembaga. Sementara ini adalah batang Zn. Batang Zn. Zn ini adalah sen. Oke. Nah, masing-masing elektroda ini dihubungkan dengan arus listrik. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jembatan garam. Oke. Nah, kita amati dengan reaksinya. Oke. Jadi, batang Zn ini kan ini arus listrik ya. Zn ini dia akan mengalirkan elektron ke arah kanan. Ke arah kanan ya. Nah, berarti kalau dia Zn ini mengalirkan elektron
elektron, berarti Zn ini sebagai oksidasi karena dia melepaskan elektron. Berarti yang teroksidasi itu adalah Zn. Jadi Zn 2 plus 2. Sementara yang menerima elektron adalah Cu. Berarti reduksi. Berarti Cu 2 plus 2 Me jadi Cu. Oke. Jadi kenapa ini elektronnya mengalir dari sini ke sini? Karena Zn sebagai elektroda negatif. Jadi Zn ini logam Zn sebagai elektroda negatif. Sementara logam Cu sebagai elektroda positif. Oke. Jadi arus listrik itu akan mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi pada batang-batang ini ketika kita direaksikan dalam waktu yang lama? Oke, jadi ini langsung Zn-4 ya. Oke, ini ya. Mereka sama-sama tercelup, ya. Nah, karena dia ini melepaskan elektron, berarti Zn ini, batang Zn ini semakin lama semakin habis. Karena dia berurai menjadi ion dan mengalirkan elektron. Oke, nah kan ini Zn kan solid ya. Nah, ini juga. Nah, karena batang Zn ini semakin lama semakin habis karena dia mengalirkan elektron. Nah, elektron ini diterima oleh batang Cu. Sehingga Cu ini semakin lama semakin bertambah. Oke, nah kemudian di sini kita udah dapat kuncinya bahwa semakin lama batang Zn ini semakin habis, kemudian semakin lama batang Cu juga semakin bertambah. Terus apa fungsinya jembatan garam ini? Oke. Oke, ini namanya adalah jembatan garam. Biasanya diisi sama senyawa KNO. Jembatan ini berfungsi untuk menyeimbangkan akibat kekurangan dan kelebihan dari ion. Oke, kita lihat ya. Bahwa di sini Zn-SO4 ya. Di sini kan berarti ada SO4 2 min, SO4 2 min, Zn2 plus, Zn2 plus. Jadi bisa kita bayangkan bahwa di sini ada ion-ion SO4 2 min sama Zn2 plus. Karena dia berbentuk ZnSO4. Oke. Nah, ketika batang Zn ini semakin lama semakin habis, oke, berarti Zn ini kalau dia semakin lama semakin habis, berarti dia SO4-nya berkurang atau bertambah? Kalau Zn-nya habis, berarti SO4-nya SO4-nya harus bertambah. Oke. Berarti batang Zn semakin habis, berarti ion SO4 2 min harus bertambah. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya batang Cu-nya ini semakin banyak, berarti dia nggak perlu SO4 banyak. Dia hanya perlu SO4 sedikit. Nah, jembatan garam ini fungsinya untuk mengalirkan SO4 2 min ini tadi yang harusnya sedikit dialirkan ke sini yang butuh berlebih. Oke. Jadi fungsinya jembatan garam seperti itu. Jadi ini SO4 2 min nya masuk ke sini, teralirkan ke oke. Jadi fungsinya jembatan garam adalah untuk menyeimbangkan ion
Jadi lama-kelamaan ini akan berubah gambarnya seperti ini. Ini batang CU. Ini yang adalah batang ZZ. Dia batang ZN akan semakin habis, jadi dia tergerus seperti ini. Kemudian batang CU akan semakin sebelah sini Pak hapus. Sehingga untuk reaksi redoksnya nah tadi kan oksidasi ya, oksidasi kita dengan Zn 2 plus 2 ini terus solid. Gaya reduksi itu adalah Cu2 plus 2 ini jadi Cu. Oke. Nah, kemudian untuk reaksi redoksnya berarti 2 Mn sama 2 Mn sebelah kiri sama kanan ini bisa dicoba. Jadi tinggal Zn solid plus Cu2 plus aqueous. Jadi Zn2 plus Cu. Untuk simbol semprotanya, nah ini bisa jadi seperti ini Zn per Zn2 plus Cu2 plus per Cu. Nah ini adalah jembatan garam. Ini yang mengalami oksidasi. Nah ini yang mengalami reduksi. Sebuah teman asisten ya.
Oke, di sebelah kanan kalau belum selesai bisa difoto mau bagus. Sebelah kanan ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Kita lanjut ke Oke, kemudian kita ke nah ini ada yang namanya direct frontal.